Halo, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Para pemirsa, Anda punya tanaman palem kuning ditanam di pot tetapi tampilannya tidak bagus? Yuk, kita ikuti proses merawat tanaman palem kuning supaya ke depan tetap segar dan tampil eksotik bagus. Kita kenali permasalahan yang menyebabkan tanaman palem kuning tampil tidak bagus atau rusak. Yang pertama, daunnya diserang hama penyakit seperti kutu putih di sebaliknya daun. Kemudian daunnya bolong-bolong karena dimakan belalang atau hewan yang lain. Kemudian berikutnya adalah media tanam. Media tanam yang harus sudah diganti atau diupdate itu biasanya kalau kita angkat berat atau kalau kita angkat ringan tetapi kualitasnya tidak bagus. Di situ sudah banyak tumbuh rumput liar, banyak semut dan banyak hama dan penyakit. Ini adalah tanda-tanda waktunya untuk diupdate atau diperbaiki. Sebagai wacana aja atau sebagai wawasan bahwa tanaman palem kuning itu bisa tumbuh bagus apabila kita tempatkan di bawah terik matahari langsung. Umpamanya kita buat untuk hiasan taman di area outdoor atau luar, tetapi bisa juga sebagai hiasan untuk di dalam ruangan. Jadi palem kuning termasuk tanaman indoor dan tanaman outdoor. Perawatan tanaman palem kuning yang kita share di sini, kita lakukan adalah mengganti media tanam yang sudah expired atau sudah ada itu udah rusak gitu ya. Kita anggap media tanam itu sudah harus diupdate atau diganti. Nah, kita pertama langkahnya menyiapkan bahan-bahan untuk membuat media tanam. Bahan-bahan itu diantaranya yang pertama adalah campuran antara tanah merah, sekam padi, dan di sini saya mencampurkan sedikit daun bambu. Untuk media tanam sekam padi, ada juga yang menyebut tepu, ada juga yang menyebut berambut. Yang kita gunakan adalah sekam padi yang masih baru, jadi tidak usah kita fermentasi, tidak usah repot-repot kita olah dan sebagainya, dan tidak ada campuran pupuk kandang kotoran hewan seperti kotoran hewan kambing, kotoran hewan ayam. Jadi murni sekam bodong namanya. Bahan yang kedua yaitu tanah merah. Tanah merah yang kita gunakan tanah merah super, dan untuk ukurannya itu hanya sedikit, jadi kira-kira hanya 25% itu udah maksimal banget. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita tuang dulu sekam bodong atau sekam mentah yang sudah kita siapkan. Biasanya ini banyak dijual di toko sarana pertanian, biasanya dalam bentuk karungan besar, dan tebu atau sekam bodong ini kita tuang. Kalau yang masih baru nanti akan tumbuh padi, tapi ada juga yang sudah agak lama padinya tidak tumbuh. Kemudian kita tuangkan tanah merah, kita campurkan dulu antara sekam bodong dengan tanah merah, dan kita aduk sampai rata, atau mixnya itu bisa kita lakukan manual atau menggunakan alat sekop ataupun pengki. Tetapi pada saat nanti kita menemukan bongkahan-bongkahan tanah itu kita hancurkan ya, caranya begitu. Langkah berikutnya kita
mencampurkan puradan yang bentuknya seperti pasir lembut. Nah, puradan ini kita campurkan pada saat membuat proses pembuatan media tanam. Setelah kita campurkan puradan, kita berikan puradan, kita campurkan atau kita masukkan bahan yang lain, yaitu potongan kleyang daun bambu. Saya ulangi lagi, potongan kleyang daun bambu. Kleyangnya itu jadi hanya daunnya aja. Jadi kita proses pemilihan antara daunnya dan batang bambunya itu kita sortir dulu. Nah, kita ambil kleyangnya aja, daunnya aja, kita potong-potong, kemudian kita adukkan. Jadi di sini mix atau pencampuran antara tanah merah dengan komposisi 25% sekam dengan komposisi ya mungkin 70% dan 10%-nya antara daun bambu dan tadi puradan. Langkah berikutnya kita membongkar, jadi mencabut tanaman dari pot. Biasanya ini sudah agak sulit atau agak susah. Prosesnya harus hati-hati, jangan sampai memutar pohon, bahkan berakibat nanti batangnya patah atau daunnya patah, rusak. Jadi prosesnya kita cabut tanaman dari potnya dengan menggunakan alat seadanya ataupun bagaimana caranya supaya tanaman tetap bagus dan bisa tercabut. Di dalam proses pencabutan tanaman ini biasanya ada kendala, potnya rusak. Jadi kalau kita menanam pohon palem kuning di pot plastik, itu pada saat proses penggantian media tanam biasanya potnya rusak. Jadi pilihannya kita menggunakan pot yang anti pecah, pot karet. Kalau di sekitar Anda ada yang jual, bisa menggunakan pot karet, jadi terbuat dari karet. Tapi kalau yang terbuat dari pot plastik itu biasanya rusak atau pecah, jadi dihancurkan saja. Untuk langkah yang berikutnya, setelah tercabut dari potnya atau potnya dirusak atau sudah ketahuan media tanamnya itu, nah itu kita siapkan golok ataupun senjata tajam, jadi alat yang tajam. Kemudian setelah disiapkan senjata yang tajam atau seperti golok gitu, kita potong-potong, kita kecilkan lagi. Jadi biasanya kan di bagian bawah itu terbentuk sesuai dengan potnya. Ini kita kurang-kurangin keliling. Jadi cara menguranginya, kuncinya di sini kita harus menggunakan alat yang tajam. Kalau umpamanya goloknya tidak tajam, biasanya stressingnya tinggi. Tapi kalau alatnya tajam, biasanya tidak stres atau stresnya rendah. Kalau tidak ada alat yang tajam, bisa menggunakan pisau cutter, dan jangan gunakan pisau yang biasa digunakan untuk memasak. Jadi ini pisau khusus yang digunakan untuk tanaman. Nah, setelah kita kupas, biasanya kita menemuin akar-akar tanaman, itu kita bersihkan sampai ketemu ada di dalam itu tanah. Jadi tanaman pohon palem itu biasanya awalnya kan ditanam di tanah. Nah, nanti kita ketemu bolingan atau bulatan yang biasanya ada tali rapiahnya. Atau kalau tidak ada yang seperti itu, ya secukupnya aja. Kita kita iris, kita bersihkan sampai membentuk seperti bola bulat.
langkah berikutnya, pot yang lama yang ukurannya lebih besar dari bowlingan itu, kita bagian bawahnya kita masukkan dulu media tanamnya, kemudian kita pasang tanaman itu, kita tanam lagi, baru kita penuhi pot itu dengan media tanam. Media tanam yang kita siapkan tadi sudah bercampur dengan furadan, dan akar itu bisa nyaman karena ringan ya. Kalau campuran sekam padi dan tanah merah itu ringan. Kemudian kita pasang, kita padatkan. Setelah kita padatkan, kita tempatkan di tempat yang teduh dan kita lakukan penyiraman rutin. Demikian perawatan pohon palem kuning dengan cara mengganti media tanam. Proses ini akan menampakkan hasil setelah kira-kira 1 bulan. Dalam proses selama 1 bulan itu kemungkinan daun-daun yang di bagian pinggir atau yang sudah tua ini akan kuning, coklat, luruh. Tetapi di bagian pucuk akan tumbuh tunas-tunas baru sehingga tanaman akan berkembang atau tampil lebih bagus setelah 1,5 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi dengan video yang lainnya. Terima kasih yang telah bergabung. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa kembali dengan video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.